sebelum saya tutup. Saya punya teman berangkat umroh bulan Februari 2023. Sampai sekarang belum pulang ke Indonesia. Dia, istrinya, 3 orang anaknya. Habis saya haji 2023 dia telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf ini telepon saya yang terakhir. Besok saya akan ganti nomor Saudi. Saya bilang, ente ini umroh atau pindah rumah? Saya umroh Ustaz. Kenapa tidak pulang-pulang? Berapa lama pisah ente? Maaf Ustaz, nampaknya mungkin saya tidak akan pulang lagi ke Indonesia. Saya akan mukim di Mekah, Madinah. Saya bilang, kenapa? Apa dia katakan? Saya tidak nyaman Ustaz tinggal di Indonesia. Indonesia itu sistem pemerintahnya orang Yahudi, aturannya orang Yahudi, yang berkuasa di belakangnya orang-orang kafir Ustaz. Saya tidak tahan Ustaz. Saya ingin tinggal di Mekah, Madinah. Mekah, Madinah ini negeri paling aman. Betul, Mekah itu negeri dan Madinah itu negeri paling aman. Tapi maaf, di Mekah, Madinah Abu Jahal sama Abu Lahab lahir dan dibesarkan. Persoalannya bukan itu. Persoalannya jadi persoalannya ada orang kita, saudara kita, warga kita membenci negerinya sendiri. Ini dakwah siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Ada anak negeri membenci negerinya sendiri. Ini dakwah siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah seperti ini? Saya mau tanya buat kita bersama Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita benci dengan negeri ini? Tidak ada. Bapak Ibu baca sejarah, negeri kita ini negeri yang punya peradaban. Nusantara ini negeri yang punya peradaban. Dulu di bawah tahun 1300, di atas tahun 1200 ada kerajaan besar di Indonesia namanya Singosari, menaklukkan 3 kawasan. Pertama daerah Jazirah, yang kemudian daerah Parsia, sebagian daerah Mongol. Kerajaan itu bernama Singosari. Makanya mohon maaf, peradaban kita berkembang. Maka jangan heran Bapak Ibu yang dimuliakan, tengok peninggalan-peninggalan yang terjadi di Indonesia. Di Eropa ada alat musik tertua namanya gitar, terbuat dari tali dan kayu. Di Arab ada alat musik tertua namanya terbang, terbuat dari kulit dan kayu. Indonesia punya alat musik tertua terbuat dari logam. Orang Jawa menyebut gamelan, orang Ocu menyebut ogong, orang Kuansing menyebut talempong. Itu alat musik dari logam. Bangsa mana yang bisa buat alat musik dari logam saat itu? Kalau bukan bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan metalurgi yang sangat tinggi, yang bisa buat alat musik dari logam. Bangsa mana kalau bukan Indonesia? Kita punya peradaban. Bahasa kita jangan disepelekan. Kita cinta bahasa Arab, ya. Kita senang bahasa Arab, ya. Nabi kita orang Arab, Quran bahasa Arab, betul. Tapi ingat, bahasa kita juga bukan bahasa yang disepelekan. Kalau bahasa Arab, maaf, berubah panjang pendeknya, berubah maknanya. Bahasa Inggris, verb 1, verb 2, verb 3, go, goes, gone, tidak banyak perubahannya. Indonesia, makai suku katanya saja banyak sinonim perubahan bahasanya. Maka jangan heran, kalau di Eropa orang menyebut beras, rice. Dalam piring, rice. Dalam mangkuk, rice. Di atas tanah, rice. Di ladang, rice. Dalam dandang, rice. Cie itu namanya. Di Arab orang nyebut beras rus, di piring rus, di mangkuk rus, dalam dandang rus, dalam kuali rus, terserah rus. Indonesia menyebut beras ompek 26 namo. Di sawah padi namo, dipanen gabah namo, dimasak nasi namo, digiling boe namo. Tak banyak air, lontong na bubu namo. Masuk plastik, lontong namo. Masuk daun kelapa, katupe namo. Tagodang api angui, koyak namo. Bahasa gak ketek, 5 namo. Siapa bilang bangsa kita bangsa bodoh? Orang bodoh yang berani menghina negerinya sendiri. Jangan pernah kalian hina negeri kalian ini. Ini negeri kita, negeri punya peradaban. La ilaha illallah. Ada orang membenci negerinya sendiri. Maka saya minta pada kita bersama, maka tutup segala keburukan-keburukan. Maka dakwah dengan cara yang hikmah, dakwah dengan cara yang baik, sehingga tak timbul kebencian kepada anak-anak keturunan kita dengan negeri kita yang tercinta ini. Kalau seperti ini, Pak, indah beragama nih, indah beragama nih. Tidak ada lagi yang kita caci maki. Tidak ada maki, tidak ada caci makian, Pak. Oh, biasa saja. Ini mohon maaf, kok Ustaz tidak jale, Ustaz. Ayahnya presiden, anaknya jadi presiden. Itu biasa.
Ayah Nabi, anak Nabi, ayah Nabi, anak Nabi biasa. Ibrahim Nabi, anaknya Nabi Ismail Isa, ayahnya Nabi Daud, anaknya Sulaiman Nabi. Zakaria, ayahnya Nabi, anaknya Nabi Yahya biasa. Ayahnya presiden, anaknya jadi presiden. Itu biasa, Pak. Jadi heboh, lain dak awak ndak urang tu, Pak. Itu dia awak ndak punya jabatan aja. Kalau sempat Bapak jadi wali kota, pembantu Bapak pasti Pak jadikan kepala dinas. Iya betul enggak? Kalau ada dan heboh-heboh tu non jobnya tu, Pak. Biasa aja, Pak. Awak tidak punya jabatan, namun kalau jadi wali kota, mau pembantu mau jadi kadis dong. Jangankan masalah jabatan, Pak, di masoji aja. Kalau di masoji itu orang Kuansing ketuanya, itu biasanya imamnya orang Kuansing, betul tuh. Garimnya ikil orang Kuansing sama. Apa yang diheboh-hebohkan ndak awak ndak orang, Pak? Bukan hanya jabatan, penyakit pun awak turunkan. Ayahnya gulo, itu anaknya gulo loh, Pak. Ayahnya Sosaongo, anaknya Joy, pula sama. Ini tidak usah heboh-heboh, biasa-biasa saja. Dia punya momen, dia punya kesempatan, dia punya uang, selesai. Masalahnya menang atau tidak nanti urusannya. Tapi yang jelas tidak usah diheboh-hebohkan. Kita ingin memperbaiki hati kita agar hati kita ini baik di hadapan Allah. Kalau kita baik di hadapan Allah, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi wasilah agar negeri kita ini menjadi negeri yang baik di hadapan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.